Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek pengerjaan saya, yang mana proyek ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mata kuliah. Jadi sebelum masuk ke materi atau proyek yang saya kerjakan, saya izin perkenalkan diri. Nama saya Nur Abibah dengan NIM C0504244043 dari kelas SIKC 4A. Jadi, saya di sini mempresentasikan proyek proyek saya, yaitu mengenai uh, klasifikasi kualitas wine dengan menggunakan metode decision tree. Oke, masuk ke latar belakangnya. Ini analisis kualitas wine sangat penting untuk meningkatkan pengalaman konsumen. Data mining berperan untuk mengklasifikasikan kualitas wine, membantu produsen meraih hasil yang lebih baik. Jadi, untuk bagian latar belakang, seperti mengenai apa itu data mining, penjelasan algoritma decision tree, sebenarnya saya tidak terlalu berfokus ke sana karena memang sudah pernah dibahas oleh teman kelompok saya yang pernah dipresentasikan juga. Jadi saya di sini akan lebih memfokuskan ke proyek saya, apa data apa yang saya gunakan dan lain sebagainya. Jadi data yang saya gunakannya itu dataset Run One Quality, yang mana ini untuk menganalisis kualitas sebuah wine gitu. Untuk source-nya atau sumbernya, saya menggunakan data dari Kaggle, yang mana data ini terdiri dari 1.599 data, sebenarnya 1.600, cuman satu barisnya itu untuk atribut, nama-nama atribut. Atributnya itu berjumlah 12 atribut fisiko-kimia yang membantu dalam analisis dan klasifikasi kualitas wine secara efektif. Fisokimia itu sebenarnya untuk penyebutan nama atribut yang secara istilah-istilah kimia. Nanti setelah ini akan saya jelaskan beberapa dataset, contoh beberapa dataset lah intinya. Karena memang tidak semuanya, nanti untuk secara keseluruhan saya akan bagikan link Kaggle dari dataset ini. Nah, di sini ada 6. 6 itu terdiri dari uh, kolom, satu baris untuk penamaan datanya atau atribut atau kelas bisa dibilang. Nah, limanya itu berupa ya data-data mengenai kualitas wanita. Nah, di sini Fixed acetate, ya ini yang dinamakan dengan atribut fisikokimia tadi. Istilah-istilah yang sebenarnya sangat jarang ditemui di kehidupan sehari-hari ya. Lebih ke apa peistilahan uh, dunia para kimia gitu. Di sini seperti total suhu, density, pH, dan lain sebagainya. Terus proses preprocessing dalam klasifikasi one ini itu untuk memastikan kualitas data sebelum dianalisis, atau biar nanti machine learningnya tidak error, karena di dalam dataset biasanya akan ada nilai yang kosong, data yang duplikat. Makanya di sini di tahap preprocessing itu saya melakukan pemeriksaan nilai yang hilang atau data yang nol, penanganan duplikat, yang datanya yang dicek duplikatnya itu berapa, terus data yang duplikat itu dihilangkan, terus di bagian
dikasih pelebelan untuk memisahkan ini untuk one yang baik atau yang buruk secara kualitas. Itu. Terus fitur engineering dalam klasifikasi wine. Ini pentingnya pemisahan fitur dan target. Dalam proses ini itu di melakukan pemisahan fitur dan target untuk memastikan model latih secara efektif dengan pembagian data 80-20, yang mana 80-nya itu adalah data training dan 20 itu data testingnya, serta penerapan sampling stratifikasi untuk menjaga proporsi kelasnya. Model decision tree-nya itu saya memakai parameter max depth untuk mengatur kedalaman pohon sehingga mencegah overfitting dengan membatasi jumlah pemisah. Untuk memastikan model yang seimbang dan mampu melakukan generalisasi dengan baik terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sama memakai sample split untuk menentukan jumlah sampel minuman yang diperlukan untuk membagi sebuah not. Menyesuaikan parameter ini membantu menjaga keseimbangan antara kompleksitas model dan kinerjanya, sehingga meningkatkan akurasi klasifikasinya. Hasil prediksi klasifikasi kualitas wine yang outputnya bernilai atau hasilnya itu seperti akan apakah ini kualitasnya good atau bad. Nah, untuk pelabelannya, um, pelabelan kualitas wine-nya ini, data wine-nya ini, sebenarnya saya menggunakan data apa numerik ya. Jadinya saya di sini dari dikasih angka 1 sampai 5 itu termasuk kualitas one yang kualitasnya buruk, terus 6 sampai 10 itu kualitasnya yang bagus gitu. Untuk model decision tree menghasilkan prediksi yang akurat untuk klasifikasi kualitas wine, membedakan antara good dan bad wine, serta memberikan contoh hasil klasifikasi yang relevan. Nah, hasil prediksi akurat dari data ini ada di angka 67,28% akurasi model decision tree. Tree ini menunjukkan dalam klasifikasi kualitas wine, walaupun masih ada ruang untuk perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut untuk meningkatkan performa. Dan di sini karena saya bisa dibilang datasetnya itu sedikit ya, sekitar 1599, itu belum dikurang yang sama yang duplikatnya. Nah, itu itu di bawah atau under dari 5.000. Jadinya untuk akurasinya bisa terbilang kecil walaupun sebenarnya kelasnya itu cuma dua gitu. Makanya walaupun kelasnya dua, bukan tiga, tidak sebanyak tiga, tidak sebanyak tiga. Maksudnya kelasnya itu cuma dua, bukan tiga. Jadinya tetap hasilnya termasuk yang lumayan ya rendah lah, ya bisa saya bilang seperti itu. Cuman ya ini pengaruh dari datasetnya, apa jumlah datasetnya memang agak susah ya untuk kasus saya untuk kualitas wine ini, memang rata-rata sedikit datanya yang ada. Makanya ya untuk apa akurasi modelnya ini mungkin ke depannya bisa diperbaiki biar nilai akurasinya itu lebih tinggi lagi. Masuk ke kesimpulan implementasi model decision tree, evaluasi dan potensi peningkatan kualitas. Performa model cukup baik dengan akurasi 67,28%. Walaupun menurut saya agak masih kurang ya, agak sedikit gambling ya bisa dibilang. Namun terdapat beberapa error di klasifikasinya. Ada potensi peningkatan model melalui lebih banyak data dan teknik pemodelan yang lebih canggih.
Ya, mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan. Ini cuma beberapa dari laporan saya. Jadinya saya buat simpel, cuman tetap tersampaikan semua inti dari apa yang ada di laporan saya. Seperti kenapa akurasinya angkanya segini, terus jumlah datasetnya segini, terus contohnya saya lampirkan. Jadinya mungkin ada beberapa informasi mungkin yang ingin ditanyakan, mungkin bisa bisa lewat di komen di video YouTube saya yang ini. Jadinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada saran kritik bisa disampaikan melalui komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.